selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan saya akan berbagi video-video mengenai 9 cara move on setelah putus cinta agar tidak larut dalam kesedihan. Jangan sampai kamu lewatin ya. Like, komen, dan share channel ini ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. 9 cara move on setelah putus cinta agar tidak larut dalam kesedihan. Cara move on usai putus cinta bisa dengan berhenti menyalahkan diri sendiri, memutuskan kontak dengan mantan, hingga membuang barang kenangannya. Dengan begitu, kamu tidak akan terus larut dalam kesedihan. Bukan hal yang mudah untuk menjaga sebuah hubungan agar tetap baik-baik saja. Perbedaan pendapat serta visi dan misi seringkali menyebabkan pertengkaran hingga berujung pada putus cinta. Bagi sebagian besar orang, putus cinta memang sungguh menyakitkan. Kendati demikian, bukan berarti kamu hanya boleh diam saja dalam penderitaan dan berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu harus bisa move on dan bangkit untuk kembali beraktivitas. Cara move on setelah putus cinta agar tidak larut dalam kesedihan. Move on setelah putus cinta memang tak semudah kelihatannya. Untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan, simak tips move on setelah patah hati berikut ini agar dapat kembali termotivasi untuk melanjutkan rutinitas. Yang pertama, keluarkan seluruh unek-unek kamu. Mengeluarkan unek-unek dalam hati kamu adalah langkah pertama untuk move on sehabis putus cinta. Beri waktu pada diri sendiri untuk menyendiri dan merenungi kandasnya hubungan cinta kamu. Kamu mungkin akan merasa sangat sedih, kecewa, dan marah akibat putus cinta. Cari tempat yang cocok untuk melepaskan luapan emosi ini, misalnya kamar tidur, kamar mandi, atau taman belakang rumah. Duduk dan keluarkan seluruh perasaan yang tengah berkecamuk dalam dada kamu. Menangislah jika kamu memang ingin menangis, jangan ditahan. Melepaskan kesedihan dengan menangis akan membantu kamu untuk mendapatkan energi baru yang positif. Dengan ini, kamu akan merasa terbebas dan pada akhirnya menjadi lebih lega. Apabila luapan emosi negatif dipendam terlalu lama, kondisi ini dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres berlebihan dan berkepanjangan. Kamu tentu tak mau ini terjadi pada kamu kan? Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Saat mengalami putus cinta, kamu mungkin berpikir untuk menyalahkan diri sendiri. Hal ini tentu sangat tidak sehat dan dapat mempersulit proses move on. Akibatnya, kamu akan merasa sakit hati berkali-kali lipat dan hanya akan fokus pada emosi negatif semata. Jika kisah cinta kamu memang harus berakhir, ini berarti penyebabnya bukan hanya terletak pada diri kamu sendiri. Apapun penyebab yang terjadi di masa lalu, biarlah berlalu. Cukup jadikan sebagai pembelajaran supaya kamu menjadi lebih baik lagi dan tak jatuh ke dalam lubang yang sama. Yang ketiga, putuskan komunikasi dengan sang mantan. Sesaat setelah putus cinta, segeralah hentikan komunikasi kamu dengan mantan kekasih melalui sarana apapun. Suatu hari nanti, kamu mungkin bisa saja berteman dengannya. Tetapi untuk saat ini, kamu sebaiknya menghindari seluruh bentuk kontak dengannya. Mengapa? Pasalnya hati kamu baru saja terluka. Menghubungi atau bertemu dengannya hanya akan memperburuk keadaan. Selain itu, tetap menjalin komunikasi dengan mantan kekasih mungkin saja membuatnya berpikir bahwa kamu masih ingin kembali bersama. Jadi, tahan keinginan kamu untuk menelpon, mengirim pesan singkat, atau mempertanyakan penyebab kandasnya hubungan kamu pada mantan. Sekalipun ia menghubungi kamu sebaliknya tidak mengubrisnya. Masih menjaga komunikasi dengan mantan kekasih hanya akan menghambat proses kamu untuk move on. Yang keempat, unfollow dan blok akun mantan kekasih di media sosial.
Kamu akan semakin terpuruk dan sulit untuk move on apabila terus-terusan memandangi postingan terbaru sang mantan kekasih di laman Instagram, Facebook, dan Twitter. Belum lagi jika kamu tergoda untuk mencari tahu segala gerak-gerik mantan kekasih dan mungkin pacar barunya di media sosial. Jika benar-benar ingin melupakan mantan, kamu bisa mempertimbangkan untuk sementara menarik diri dulu dari media sosial atau unfollow dan blok semua akun mantan kekasih. Selain itu, filter media sosial kamu dengan hanya menampilkan postingan berupa gambar-gambar yang positif. Dengan ini, kamu niscaya menjadi lebih semangat untuk mengatasi putus cinta dan melupakan sang mantan. Hindari pula menfollow akun-akun media sosial yang memunculkan postingan galau agar tidak memperlama atau menggagalkan proses kamu untuk melupakan patah hati. Yang kelima, buang barang kenangan dari mantan. Di samping membersihkan hati dan pikiran dari kenangan buruk tentang mantan, ada baiknya kamu juga perlu beres-beres kamar kamu. Misalnya, menyingkirkan semua barang atau foto yang mengingatkan kamu pada mantan. Ini termasuk langkah yang baik menuju gerbang kebahagiaan. Kamu bisa mengumpulkan barang-barang yang pernah diberikan mantan, lalu memberikannya pada orang yang lebih membutuhkan. Jangan lupa pula untuk membuang kartu dan surat yang pernah diberikan olehnya. Jika ada barang milik mantan yang masih tertinggal di rumah dan kamu ingin mengembalikannya, sebaiknya kirim saja melalui kurir online atau cukup tinggalkan di depan rumahnya. Kamu juga bisa meminta tolong teman kamu untuk menyerahkannya pada mantan. Sebisa mungkin kamu tak perlu bertemu lagi dengan mantan kekasih. Bila harus bertatap muka pun, usahakan pertemuan kamu berlangsung sesingkat mungkin agar tidak menghambat cara mengatasi patah hati yang sedang kamu lakukan. Yang keenam, jangan membicarakan mantan kekasih. Awalnya, kamu mungkin akan menceritakan kandasnya hubungan percintaan kamu dengan keluarga dan sahabat terdekat. Ini merupakan cara sehat untuk meluapkan emosi negatif dalam diri kamu. Namun setelah kamu mengeluarkan unek-unek, usahakan agar topik obrolan selanjutnya tak melulu seputar tentang mantan kekasih. Minta anggota keluarga dan teman-teman terdekat untuk tidak lagi menyebut nama, membicarakan, atau menanyakan kabar mantan kamu selama beberapa waktu. Dengan begitu, kamu bisa tetap fokus untuk sembuh dari luka patah hati. Yang ketujuh, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Saat menjalankan hubungan dengan sang kekasih, kamu mungkin tidak sempat melakukan kegiatan lain karena sibuk menghabiskan waktu bersamanya. Setelah putus cinta, kini saatnya kamu move on dan melakukan hal-hal menyenangkan yang kamu inginkan. Kamu dapat menghabiskan waktu berkualitas dengan anggota keluarga dan teman-teman dekat. Pergi berbelanja atau melakukan wisata kuliner juga bisa menjadi pilihan kegiatan untuk membangkitkan suasana hati. Selain itu, kamu bisa menyalurkan energi kamu untuk melakukan hobi-hobi baru, misalnya kelas memasak, fotografi, atau bergabung dengan komunitas tertentu. Buat diri kamu sibuk, tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan sampai kesibukan kamu justru membebani diri sendiri hanya karena kamu ingin mengalihkan perhatian dari kenangan lama bersama mantan. Yang kedelapan, mengubah penampilan. Mengubah penampilan dapat menjadi salah satu cara agar kamu lebih mencintai diri sendiri. Cobalah potong rambut kamu mengikuti gaya rambut terbaru, melakukan manicure, pedicure, membeli pakaian baru, atau memanjakan diri dengan perawatan wajah dan tubuh lainnya. Selain dapat membangkitkan suasana hati, cara move on ini bisa saja dapat membuat mantan kekasih kamu menyesal ketika melihat penampilan baru kamu yang lebih menarik. Yang kesembilan, mencari pacar baru. Meski kamu berpikir belum siap untuk menjalin cinta yang baru, cobalah untuk membuka hati pada orang lain.
Mengikuti kegiatan atau bergabung dengan komunitas tertentu adalah salah satu cara terbaik untuk cepat move on dari sang mantan. Ingat, jangan membandingkan orang lain dengan mantan kekasih. Bukalah pikiran serta hati kamu dan carilah hubungan asmara yang baru. Apapun yang terjadi pada masa lalu, kamu tentu layak mendapatkan yang lebih baik dari mantan kekasih yang kini telah pergi. Jangan mau terus terpuruk dalam kondisi putus cinta dan berusahalah untuk move on. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa cara menarik seputar 10 cara move on setelah putus cinta agar tidak lari dalam kesedihan? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita. Kami Queen Vindra dan terima kasih banyak. Sampai jumpa Sobat Queen.